Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Givari Wulandari Utami, NIM 1220017 dari kelas Hukum Ekonomi Syariah A angkatan 2020. Saya akan mempresentasikan materi tentang sholat kusuf, khusuf, dan sholat istikha untuk memenuhi tugas mata kuliah fikih ibadah yang diampuh oleh dosen Ibu Uswatun Hasanah MSI sebagai berikut. Sholat gerhana dalam bahasa Arab sering disebut dengan istilah kusuf dan juga khusuf. Mansur di kalangan ulama penggunaan istilah khusuf untuk gerhana bulan dan kusuf untuk gerhana matahari. Kusuf adalah peristiwa di mana sinar matahari menghilang baik sebagian maupun total pada siang hari karena terhalang oleh bulan yang melintas antara bumi dan matahari. Sedangkan khusuf adalah peristiwa di mana cahaya bulan menghilang baik sebagian maupun total pada malam hari karena terhalang oleh bayangan bumi dan posisi bulan yang berada di balik bumi dan matahari. Adapun pelaksanaan dari sholat khusuf dan khusuf atau sholat gerhana matahari dan gerhana bulan sebagai berikut. 1. Gerhana matahari dan gerhana bulan dikerjakan dengan cara berjamaah. 2. Sholat gerhana dilakukan tanpa didahului dengan azan atau iqomat. 3. Sholat ini diperbolehkan juga dilakukan dengan sir atau merendahkan suara maupun jar mengeraskan suara. Yang keempat, mandi sunnah sebelum melakukan sholat gerhana. Tata cara dalam pelaksanaan sholat kusuf. Yang pertama, niat sebagai berikut. Usolli sunatan khusufi samsi rokataini makmuman lillahi ta'ala. Kedua, takbiratul ikram, membaca doa iftitah. 4. Membaca surat Al-Fatihah. Yang kelima, membaca surat apabila mampu membaca surat panjang seperti surat Al-Baqarah atau surat lain yang panjangnya sama dengan surat Al-Baqarah. Apabila tidak mampu, maka membaca surat pendek saja. Yang keenam, rukuk pertama pada berdiri pertama. Apabila mampu, rukuk pertama dilakukan secara panjang dengan mengulang-ulang bacaan tasbih kadar 100 ayat dari surat Al-Baqarah. Yang ketujuh, kembali berdiri untuk membaca surat Al-Fatihah yang kedua. Yang kedelapan, membaca surat apabila mampu membaca surat panjang seperti surat Al-Imran atau surat lain yang panjangnya sama surat Al-Imran. Apabila tidak mampu, membaca surat pendek saja. Yang selanjutnya, rukuk kedua pada berdiri pertama. Apabila mampu, rukuk kedua dilakukan secara panjang dengan mengulang-ulang bacaan tasbih kadar 80 ayat dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya, sujud secara panjang dengan mengulang-ulang bacaan tasbih sujud. Lalu duduk di antara dua sujud. Kemudian sujud kedua secara panjang, berdiri untuk rakaat kedua, lalu membaca surat Al-Fatihah. Kemudian membaca surat apabila membaca surat panjang seperti surat An-Nisa atau surat lain yang panjangnya sama dengan surat An-Nisa. Apabila tidak mampu, maka membaca surat pendek. Lalu rukuk pertama pada berdiri kedua. Apabila mampu, rukuk pertama pada berdiri kedua dilakukan secara panjang dengan mengulang-ulang bacaan tasbih kadar 70 ayat dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya, surat Al-Fatihah. Selanjutnya, membaca
Surat. Apabila mampu membaca surat panjang seperti surat Al-Maidah atau surat lainnya, panjangnya sama. Apabila tidak mampu, cukup membaca surat pendek. Kemudian ruku kedua pada berdiri kedua. Apabila mampu, ruku kedua dilakukan secara panjang dengan mengulang-ulang bacaan tasbih kadar 50 ayat dari surat Al-Baqarah. Selanjutnya duduk di antara dua sujud. Lalu sujud kedua secara lama dengan mengulang-ulang bacaan tasbih sujud, tahiyat, lalu salam. Terakhir khutbah disunahkan melakukan khutbah setelah sholat gerhana dengan 2 khutbah. Adapun tata cara sholat khusuf sebagai berikut atau sholat gerhana. 1. Niat. Bismillahirrahmanirrahim. Husolli sunatan khusufil qomari rokataini lillahi ta'ala. Yang kedua takbiratul ikram. Ketiga membaca surat Al-Fatihah. Yang ruku, lalu iktidal membaca Al-Fatihah. Iktidal sujud, duduk di antara dua sujud. Lalu sujud kedua berdiri lagi membaca surat Al-Fatihah. Yang kedua ruku. Lalu selanjutnya membaca surat Al-Fatihah dan surat lainnya. Lalu ruku ketiga, kemudian iktidal, kemudian sujud, kemudian duduk di antara dua sujud, dan yang terakhir tahiyat akhir serta salam. Adapun pengertian dari sholat istikhoh. Sholat istikhoh menurut bahasa Arab adalah sholat sunnah yang dilakukan untuk meminta diturunkannya hujan. Sholat ini dilakukan bila terjadi kemarau yang panjang atau karena dibutuhkannya hujan untuk keperluan atau hajat tertentu. Adapun waktu pelaksanaan sholat istikhoh. Sholat ini dilakukan ketika terjadi kekeringan atau musim kemarau yang berkepanjangan, sehingga sumur dan sungai menjadi kering. Adapun waktu pelaksanaannya adalah ketika matahari mulai beranjak naik setinggi 1 anak panah atau sepertiga jam seperti terbitnya matahari, seperti pelaksanaan sholat idul atau sholat id. Tata cara sholat istikhoh. Yang pertama, pada rakaat pertama takbir 7 kali. Yang kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat sujud. Yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam sujud seperti sholat sunnah lainnya. Pada rakaat kedua yang pertama dilakukannya takbir 5 kali. Kedua membaca surat Al-Fatihah. Yang ketiga ruku. Yang keempat sujud. Selanjutnya yang kelima duduk di antara dua sujud. Yang keenam sujud kedua. Yang terakhir yaitu salam. Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Billahi wal taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.